Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikmawati Supian. Saya dari kelas STR 1C. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan struktur sistem reproduksi bagian internal dan eksternal pada pria dan wanita. Sistem reproduksi pada pria, bagian eksternal. Yang pertama, ada penis, berfungsi sebagai organ untuk mengeluarkan urin dan air mani serta sperma. Penis memiliki 3 bagian, yaitu pangkal penis, batang penis, dan kepala penis. Pangkal penis merupakan bagian yang menempel di dinding perut. Bagian penis lainnya, yaitu kepala penis, memiliki lubang di ujungnya sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Di kepala penis juga terdapat kulup, yaitu lipatan kulit yang longgar. Bagian kulup ini yang dipotong saat sunat. Struktur skrotum terdiri dari testis, epididymis, chorda spermatica, fascia spermatica eksternal. Skrotum sendiri adalah kantung kulit dan otot yang menggantung di bawah penis dan di depan panggul. Skrotum memiliki beberapa fungsi, yaitu membungkus dan melindungi testis, menjaga suhu testis agar sedikit lebih rendah dari suhu tubuh untuk membantu reproduksi sperma, dan untuk melindungi pembuluh darah dan saluran keluar sperma saat ejakulasi. Dan selanjutnya, sistem reproduksi pada pria bagian internal. Yang pertama ada testis. Testis merupakan alat reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum. Pria memiliki 2 testis yang menggantung dalam satu jaringan yang disebut chorda spermatica. Testis berfungsi untuk memproduksi hormon seks pria, yaitu hormon testosteron. Di dalam testis juga terdapat tabung yang disebut tubulus seminiferus. Tabung ini bertugas untuk menghasilkan sperma. Yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan tabung panjang melingkar yang menempel di belakang testis. Tugasnya adalah mematangkan sperma yang sudah direproduksi oleh testis. Ini karena sperma dari testis belum sempurna, sehingga belum bisa membuahi sel telur wanita. Selain itu, epididymis juga bertugas untuk menyimpan sperma yang sudah matang dan menyalurkan ke vas deferens. Yang ketiga, ductus deferens. Vas deferens merupakan tabung panjang yang menghubungkan epididymis ke saluran kemih atau uretra dan berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang. Yang keempat, ada ductus ejaculatorius. Saluran ejakulasi merupakan tempat pertemuan vas deferens dan saluran dari vesicula seminalis. Fungsi alat reproduksi ini menampung sperma dan air mani, lalu mengeluarkan ke saluran kemih saat ejakulasi. Yang kelima, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kantung yang menempel pada prostat. Fungsinya adalah menghasilkan air mani. Cairan ini kaya akan fruktosa untuk memberikan energi pada sperma sehingga dapat bergerak. Yang keenam, kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang memiliki ukuran sebesar kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih. Fungsi dari kelenjar prostat adalah menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Kelenjar bulburetral. Kelenjar bulburetral disebut juga dengan kelenjar Cowper. Alat reproduksi pria ini terletak tepat di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bermuara langsung ke uretra. Fungsinya adalah melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Yang kedelapan ada uretra. Uretra terdiri dari jaringan epitel, sel otot polos, dan jaringan ikat. Uretra memiliki 2 sphincter, yaitu sphincter uretra internal dan eksternal. Sphincter uretra eksternal terletak di dalam kandung kemih, sedangkan eksternal terdapat di dasar panggul. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke keluar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi untuk mengeluarkan air mani saat ejakulasi dan mencegah cairan urin dan sperma mengalir kembali ke saluran kemih.
Selanjutnya, sistem reproduksi pada wanita bagian eksternal. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang menutupi tulang kemaluan selama masa pubertas. Bagian ini mulai ditumbuhin rambut. Mons pubis mengandung kelenjar sebsea, yakni kelenjar yang menghasilkan minyak. Kelenjar ini mengeluarkan feromon, yakni zat kimia untuk menginduksi daya tarik seksual. Yang kedua ada labia mayora, merupakan lipatan kulit yang menonjol dan berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar dari infeksi dan menjaga kebersihan area vagina. Masing-masing labia majora memiliki lapisan lemak subkutan yang mengandung otot polos serta ligamen uterus. Yang ketiga ada labia minora. Labia minora memiliki jaringan ikat spongi. Yang ketiga ada labia minora. Labia minora memiliki jaringan ikat spongio. Yang ketiga labia minora. Labia minora memiliki jaringan ikat spongiosa yang terdiri dari jaringan erektil dan banyak memiliki pembuluh darah kecil. Meskipun permukaan labia minora terdiri dari kulit lembab dan tipis, namun strukturnya memiliki warna merah muda dan terdapat banyak sel saraf sensori. Labia minora berfungsi untuk melindungi vagina, uretra, dan klitoris. Saat tidak terstimulasi secara seksual, labia minora menutupi lubang vagina dan uretra. Setelah gairah seksual, jaringan ini akan menjadi lebih terbuka. Yang keempat, klitoris. Klitoris memiliki struktur yaitu tubuh atau korpus, crura, umbi vestibular, dan akar. Crura yaitu dua kaki yang memanjang dari corpus dan membentuk huruf V terbalik. Umbi vestibular yang terletak di antara crura dan dinding vagina. Akar yaitu akar dari seluruh saraf di jaringan klitoris. Klitoris merupakan tempat bertemunya antara kedua labia minora yang mempunyai cetakan kecil serta ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut sebagai preputium. Klitoris sangat sensitif dan merupakan salah satu titik rangsangan pada wanita. Yang kelima yaitu vestibulum. Vestibulum memiliki struktur yaitu tempat. Yang kelima vestibulum. Tempat meatus uretra atau saluran kencing ditemukan sekitar 1 cm di depan lubang vagina. Pada vestibulum terdapat muara uretra, 2 lubang saluran kelenjar Bartholinin, dan 2 lubang saluran skene. Berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggaman. Yang keenam ada himen. Himen berbentuk seperti donat atau bulat sabit dan terletak sekitar 1-2 cm dari bibir luar vagina. Himen terbuat dari jaringan elastis dan bervariasi bentuknya. Himen merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina, bersifat rapuh dan mudah robek. Himen ini berlubang sehingga menjadi saluran dari lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Bila himen menutup seluruhnya disebut himen imperforata dan menimbulkan gejala klinis setelah mendapat menstruasi. Perineum. Perineum berperan dalam buang air, hubungan seksual, dan proses persalinan normal. Perineum juga berfungsi menopang otot dasar panggul yang menahan organ seperti kandung kemih, usus besar, dan organ reproduksi. Struktur perineum berbentuk seperti berlian. Perineum dibagi menjadi 2 segitiga urogenital yang berisi alat kelamin dan uretra, serta segitiga anal yang berisi anus dan sphincter anal. Selanjutnya bagian internal. Yang pertama ada vagina. Vagina dikenal sebagai jalan lahir dan merupakan saluran yang menghubungkan organ reproduksi internal dan eksternal. Lokasinya berada di belakang kandung kemih dan di depan saluran cerna.
Fungsinya yaitu adanya vagina memungkinkan cairan tubuh seperti darah, menstruasi, dan keputihan keluar. Organ ini juga memungkinkan cairan sperma masuk ke dalam tubuh. Kedua, ada uterus atau rahim. Uterus berada di bagian tengah rongga panggul, di belakang kandung kemih, dan di depan rektum. Rahim dipertahankan pada posisinya oleh beberapa ligmen. Rahim dibagi menjadi dua bagian, yaitu serviks dan korpus. Serviks adalah bagian bawah yang bersambungan dengan vagina, sedangkan korpus adalah bagian utama rahim, tempat janin berkembang. Fungsi utama rahim yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup janin yang sedang berkembang. Yang ketiga ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah tabung sempit yang menempel pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi ovum atau sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim disalurkan. Inilah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Sel telur yang telah dibuahi atau embrio kemudian bergerak ke rahim, di mana nantinya akan berimplementasi ke dalam dinding rahim. Tuba fallopi memiliki beberapa bagian, yakni infundibulum, yakni lubang berbentuk corong di dekat ovarium, fimbria, yakni tonjolan seperti jari yang mengelilingi bukaan tuba fallopi ke ovarium, dan silia, yakni struktur seperti rambut di dalam tuba fallopi. Yang keempat ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil seukuran buah kenari dan berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Saat mencapai usia pubertas, sel-sel telur ini mulai berkembang dan matang di dalam folikel dan sel telur. Sejak saat itu, sekitar sebulan sekali, ovarium melepaskan salah satu sel telur yang matang. Proses ini dikenal sebagai ovulasi dan merupakan bagian dari siklus menstruasi. Proses ini pula yang mungkin terjadinya kehamilan. Dari saya, ngopinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.